Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sahabat TV 10, pemirsa sekalian, pecinta Al-Quran. Kali ini kita akan bersama-sama belajar memperbaiki bacaan kita. Di episode ini kita akan belajar surah Al-Asr dan kemudian surah At-Takatsur. Sebelum kita belajar dan kemudian nanti akan mengupas tajwid yang ada dalam surah Al-Asr, maka sebelum itu saya akan bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah, sudah kita bacakan surah Al-Asr. Kali ini kita akan menguraikan hukum-hukum tajwid dan bagaimana cara melafalkannya mulai dari ayat yang pertama. Baik, di ayat yang pertama, wal 'asr. Di sana diawali dengan huruf waw kemudian bertemu lam ta'rif. Hukumnya izhar qamariyah. Jadi di sini kita baca izhar, apa itu? Yaitu dibaca jelas, alirkan suaranya lam, tidak ditekan tapi tidak juga dialirkan lepas, ya, mengalirnya sedang saja. Wal'a. Kemudian huruf ain, ya, disempurnakan bertemu huruf shad sukun, jadi lebih tebal seperti bunyi sin tapi tebal, ya, tebal itu yaitu pangkal lidahnya dinaikkan seperti itu. Wal 'asr, seperti itu. Kalau sin as. Kalau ini aus shad sehingga lebih tebal. Kemudian bertemu huruf ra. Huruf ra hidup namun dia dibaca waqaf sehingga dibaca disukunkan, mati dia, dan huruf sebelumnya juga sukun. Maka ra-nya di sini dibaca tafkhim. Kenapa? Karena ra hidup didahului huruf mati. Ya. Kan huruf mati berarti diatnya sebelumnya lagi. Sebelum huruf mati yaitu shad sukun, sebelumnya harokatnya apa? Fathah. Maka berarti dibaca tafkhim, dibaca tebal. Nah, seperti itu. Wal 'asr. Itu ra-nya. Kemudian shadnya tidak wal 'asr, gitu tidak, ya. Tapi dia dialirkan karena shad dia sifatnya mengalir nafasnya, ngalir suaranya, begitu. Kemudian di ayat yang kedua, inna. Nah, ini gunnah karena nun bertasydid sehingga kita baca dengung. Dan gunnah itu makhrajnya khayshum, makhrajnya di hidung, seperti itu. Innal nah, hati-hati lam sukunnya jangan dintak. Innal jangan, tapi dialirkan. Nah, ini hukumnya izhar qamariyah seperti yang tadi di ayat pertama, ya. Kemudian innal insana, hati-hati hamzah setelah lam ta'rif itu, nah itu ditekan juga, ya, jangan innal, nah malah hilang itu, nanti ditasil atau dinakal, ya, naling, nggak boleh innal nah seperti itu. Kemudian ada nun sukun bertemu sin, hukumnya ikhfa haqiqi, ya, dibaca samar, nunnya masih ada, kemudian bertemu sin, ya, sin, maka dia karena makhrajnya berdekatan maka dibaca ikhfa, seperti itu. Sana, mad tabi'i, panjangnya satu alif atau dua harokat. Lafi juga sama, mad tabi'i karena kasroh diikuti ya sukun. Khussar. Nah, ini di Al-Asr ini akhir-akhirnya ada dua sukun, ya, dua sukun. Maka kita harus tetap menyempurnakan sifat huruf sebelum huruf terakhirnya, ya. Di sini di ayat pertama shad, di ayat kedua sin. Khussar. Nah,
Kalau sin sama seperti sod juga ngalir ya, cuman dia tipis. Kalau sin maka dialirkan suaranya, dialirkan nafasnya, khusr, baru roknya. Sempurnakan sifat sin, sempurnakan sifat roknya juga. Lah roknya hukumnya tafkhim ya. Seperti itu. Maka dibaca tebal, pangkal lidah dinaikkan, khusr, khusr, baru roknya seperti itu. Begitu di ayat 1 dan 2. Lanjut di ayat yang ketiga. Illalladzina, illallah. Nah, ini adalah ta'rif. Nah, itu hukumnya idgham syamsiyah. Karena al bertemu huruf syamsiyahnya lam ya, huruf syamsiyah lam. Nah, huruf syamsiyah jumlahnya 14. Seperti itu. Salah satunya di sini yaitu huruf lam. Dan ciri-cirinya kalau idgham syamsiyah ada alif lam ya atau lam ta'rif. Huruf setelahnya itu ditasydid gitu, itu idgham. Makanya dia idgham apa? Dibaca masuk gitu ya. Illalladzi, zi hukumnya mad tabi'i, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Lanjut illalladzina amanu, a mad badal ya. Panjangnya seperti mad tabi'i ya, 1 alif atau 2 harokat. Apa itu mad badal? Mad badal itu badal itu mengganti ya. Karena dia aslinya pada asalnya a'manu. Nah, cuman pelafalannya kan ini susah ya, seperti itu. Pelafalannya berat, maka dinilai berat. Pelafalan orang Arab seperti ini susah, maka diganti. Ganti apa? Dengan mad. Nah, badal ganti artinya mad itu dipanjangkan gitu. Sehingga disebut mad badal. Bacanya amanu, lebih ringan tapi dipanjangkan 1 alif seperti itu. Illalladzina amanu, nu mad tabi'i, panjangnya 1 alif atau 2 harokat karena dhammah diikuti wawu sukun. Wa aminus ya, hati-hati ainnya wa seperti itu, makhrajnya dari tengah tenggorokan ya, tengah tenggorokan. Wa aminus lusso idgham syamsiyah. Di situ ada alif lam ya, bertemu huruf shad, 1 di antara 14 huruf syamsiyah yang dia menyebabkan dibaca idgham gitu, dibaca masuk, jadi langsung lamnya tidak dibaca. Sholihati, ini hukumnya mad tabi'i panjang, ha juga begitu karena fathah diikuti alif. Sholihati watawa, sama watawa mad tabi'i 1 alif atau 2 harokat. Watawasaw bil haqqi, nah ini namanya lin ya, fathah di kedua sukun, bacanya lembut seperti itu. Nah, namun dia tidak dibaca mad, tidak dibaca panjang, hanya dilembutkan, sempurnakan sifat linnya, layyin ya. Bil haqqi ya, bil ha ada alif lam juga, hukumnya izhar qamariyah ya, karena al bertemu huruf ha. Nah, ini tadi kita berapa kali bertemu izhar qamariyah, idgham syamsiyah. Kenapa ada izhar qamariyah? Kenapa ada idgham syamsiyah? Karena lam itu punya ada huruf-huruf yang dia dekat dengan makhrajnya, dekat dengan huruf-huruf tertentu, sehingga biasanya kalau yang dekat dibaca idgham gitu, atau pelafalannya lebih mudah kalau langsung idgham gitu. Nah, seperti itu, kayak lam dengan ta. Nah, lam itu di ujung lidah, tak juga ujung lidah meskipun ujung lidahnya beda. Kalau lam ujung lidah nanti bertemunya di bagian langit-langit sebelah agak depan gitu. Kalau tak di gusi gigi seri atas. Nah, tapi sama-sama ujung lidah. Inilah yang menyebabkan biasanya dibaca idgham seperti itu. Sedangkan yang izhar seperti ini bil ha. Kenapa dibaca izhar? Karena kalau lam dengan ha jauh makhrajnya. Nah, makhraj utamanya sudah berbeda. Kalau lam lidah, lisan ya. Kalau ha halqi, makhrajnya apa? Tenggorokan, tengah tenggorokan, sehingga jauh lidah dengan tenggorokan, sehingga dibaca izhar qamariyah. Bil haqqi. Nah, kalau hukum-hukum yang izhar jangan lupa sifat asli. Sifat utama aslinya lam disempurnakan, apa? Dialirkan sedengan gitu ya, tengah, pertengahan. Jadi tawassut atau bainiyah itu ngalirnya pertengahan. Nah, tidak ngalir lepas suaranya, tapi juga tidak dihentak. Bil haqqi, tidak juga bil haqqi berlebihan, tapi tengah-tengah. Bil haqqi, nah seperti itu. Tapi juga jangan tawallud. Bil haqq, nah itu apa? Seperti pantulan ya. Bil haqq, tidak boleh. Bil haqq
Nah, begitu. Kemudian qafnya juga jangan lupa hurufnya tebal. Watawasaw, sama seperti tadi pelafalannya. Wa hukumnya mat tabi'i, panjangnya satu alif atau dua harokat. Kemudian bertemu shad lagi, ini bertemu berapa kali shad ya, maka dia huruf tebal gitu, jangan lupa. Bis sabr wa tawasaw bis sabr. Nah, bedanya ayat 1, 2 dengan yang 3. Kalau 1 dan 2 itu dua sukun tapi ngalir, wal 'asr khusr. Tapi kalau ayat 3 jangan sabr, enggak boleh. Kenapa? Karena ba sukun ini sifatnya apa? Qalqalah. Jadi dia huruf yang bukan ngalir tapi ditekan. Wa tawasaw bis sabr. Nah, kalau ra-nya ngalir sedikit, ba-nya ditekan. Wa tawasaw bis sabr. Nah, begitu. Jadi bukan sabr gitu, enggak. Hakadha, seperti itu. Sehingga ini hukumnya qalqalah sughra dan diakhiri huruf ra dibaca tafkhim tebal. Seperti itu. Ini dari surah An-Nasr. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekannya. Selanjutnya nanti akan kita lanjutkan di surah At-Takatsur. Sekian, terima kasih. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan. Tadi sudah kita bacakan surah Al-Asr dan sudah kita pelajari, maka sekarang kita lanjutkan di surah At-Takatsur. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Alhamdulillah, sudah kita bacakan surah At-Takatsur. Baik, sekarang kita pelajari, kita akan menguraikan hukum-hukum tajwid dan cara melafalkannya yang ada di surah At-Takatsur. Ya, kita mulai dari ayat yang pertama. Alhaakumut takatsur. Nah, di sini hukumnya ha mat tabi'i begitu. Kemudian lam sukun di awalnya jangan lupa dialirkan seperti itu ya. Alhaakumut mutta. Ini hukumnya idgham syamsiyah. Nah, lam ta'rifnya dibaca masuk langsung ke huruf ta gitu ya, itu namanya idgham. Kemudian at-taka ka mat tabi'i, baca panjang satu alif atau dua harokat. Lanjut alhaakumut takatsur. Nah, ini sa ya, jangan dibaca sin, sa di gigi, ujung lidah bertemu gigi seri atas, kemudian sur ra. Nah, ra-nya karena waqaf kita baca tafkhim tebal. Kenapa? Karena didahului harokat dhammah seperti itu. Kemudian dialirkan sedikit, dialirkan pertengahannya sedengan gitu. Ini ra-nya. Lanjut di ayat yang kedua, hatta zurtumul. Hatta mat tabi'i, panjangnya satu alif atau dua harokat. Berikutnya zurtumul. Zur ra dibaca tafkhim, dibaca tebal seperti di ayat pertama tadi karena didahului dhammah. Itu. Lanjut tumul alma. Ini hukumnya izhar qamariyah. Nah, dibaca izhar, dibaca jelas lam sukunnya, sehingga sifat aslinya yang mengalir sedang itu dipraktekkan, disempurnakan. Maqabir. Ya,
makhrajnya dari pangkal lidah ya, lidah belakang naik ke langit-langit, dibaca tebal ya. Kemudian dibaca panjang satu alif. Mad tabi'i hukumnya maqadir. Nah, kalau tadi tafkhim, kalau ini dibacanya tarqiq, dibaca tipis. Maqadir. Nah, kalau tafkhim tebal, pangkal lidah naik. Berarti sebaliknya, kalau tipis maka pangkal lidahnya diturunkan, seperti itu. Maqadir. Tapi tetap ngalir, bukan dihentak. Maqabir. Tidak. Maqadir. Nah, seperti itu. Lanjut di ayat yang ketiga. Kalla sawfa kalla at-tabi'i, lanya dibaca panjang satu alif atau dua harakat. Sawfa ta'lamun, saw itu lin, baca lembut ya. Begitupun ain sukun dialirkan sedang ya, tidak dihentak ta'lamun, tapi tidak juga ta'lamun, tidak seperti itu. Dan juga jangan tawallud ya. Ta'ala, nah boleh. Ta'lamun, seperti itu. Kemudian mun hukumnya mad arid lisukun, karena mad bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Maka panjangnya boleh satu, boleh dua, boleh tiga alif gitu ya. Dipilih salah satu panjangnya berapa. Diakhiri dengan nun. Nah, dialirkan sedengan. Jangan dihentak mun. Nah, jangan ditahan seperti itu. Mun. Nah, alirkan. Lanjut di ayat yang keempat. Summa kalla, ada mim bertasydid. Nah, fa-nya jangan lupa ke gigi, ujung lidah ke gigi seri atas. Summa mim bertasydid, hukumnya gunnah, dibaca dengung ya, dengungnya yang lama. Summa kalla, la mad tabi'i, sawfa ta'lamun, seperti di ayat ketiga tadi ya. Kalla mad tabi'i, ta dialirkan. Mun mad arid disukun, panjangnya satu, dua atau tiga alif gitu. Ayat kelima lanjutnya kalla law ta'lamuna, la mad tabi'i, law ta'la, ta'ain sukun alirkan, lamuna, mu mad tabi'i ya, dhammah di sukun. Kalau yang tadi dibaca waqaf, kalau ini masih di tengah ya, belum waqaf. Ta'lamuna ilmal yaqin. Nah, ini cukup ada beberapa kali bertemu lam sukun ya, sehingga dialirkan gitu ya, jangan dihentak. Lau ta'lamuna ilmal yaqin. Nah, jadi tidak terkesan terputus kalau dihentak, atau nggak berlebihan ngalirnya seperti itu. Nah, itu sempurnanya sifat lam gitu ya. Ilmal ya, izhar qamariyah, al ya gitu. Karena lam sukun bertemu huruf qamariyah yaitu ya. 14 huruf qamariyah apa saja? Ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, hamzah, ya. Nah, seperti itu. Itu dibaca izhar lam ta'rifnya gitu. Lanjut qin. Nah, ini hati-hati jangan dibaca yakin. Nah, itu kaf. Ini qaf ya. Yaqin. Nah, beda tipis makhrajnya. Apa? Sama-sama di pangkal lidah. Tapi kalau qaf itu, teman-teman semuanya, sahabat TV 10, nah, kalau qaf itu di pangkal lidah naik ke langit-langit mulut kita yang lembut. Kalau kaf itu di pertengahan antara yang lembut dengan yang keras. Bisa teman-teman cek sendiri-sendiri gitu ya. Seperti itu. Yaqin. Nah, kalau kaf yakin, nah itu kurang pas, enggak pas gitu ya. Nanti khawatir bisa merubah arti dan seterusnya. Lanjut di ayat yang ke-6, la tarawun. Nah, tadi juga diakhiri dengan mad arid ya. Jangan lupa dibaca panjang satu alif atau dua atau tiga. Dan karena ayat 3, ayat 4 dan 5 mad arid, nah nanti sampai juga ayat 8, maka konsistenkan. Pilih salah satu, konsistenkan mad aridnya berapa panjangnya. Gitu. Lanjut di ayat yang ke-6, la tarawun ra. Nah, ini ra-nya dibaca tafkhim, baca tebal. Wunnah. Nah, nun bertasydid dibaca gunnah, dibaca dengung gitu ya, baca dengung yang lama. Nal jahim, ini izhar qamariyah, lamnya dibaca jelas, disukunkan gitu ya, dialirkan suaranya. Al jahim, him mad arid lisukun. Hati-hati, ha ya, bukan ha. Jahim. Nah, begitu. Kalau ha dari tengah tenggorokan, kalau ha dari pangkal tenggorokan yang paling dalam gitu. Kalau
Kalau ha tengah gitu. Lanjut, mimnya juga jangan dihentak seperti nun tadi. Him. Nah, bukan him. Nah, itu tertahan dia. Him. Nah, seperti itu. Lanjut, ayat yang ke-7. Tsumma latarawunna. Tsumma dibaca dengung gunnah, mim bertasydid. Begitupun latarawunna, itu juga nun bertasydid dibaca gunnah, didengungkan. Lataro, ra-nya jangan lupa dibaca tafkhim, dibaca tebal. Tsumma latarawunnaha, ha mad tabi'i, panjangnya satu alif atau dua harokat. Seperti itu. Ainal, ain ya, bukan hamzah, dilatih terus ainnya. Ainal yaqin, al ya izhar qamariyah. Nah, dibaca jelas gitu karena bertemu huruf ya, huruf qamariyah. Itu yaqin. Nah, qaf juga jangan dibaca kaf. Qin, mad arid disukun, panjangnya boleh satu, boleh dua atau tiga alif. Seperti itu. Nunnya juga dialirkan, jangan dihentak, jangan ngalir berlebih. Begitu. Lanjut di ayat yang terakhir surah At-Takatsur. Tsumma latus, tsum dibaca dengung, gunnah, latus a. Nah, ini dialirkan juga sinnya karena dia ikhwah, sifatnya mengalir lepas. Begitupun nafasnya juga ngalir karena dia hams ya. Latus alunna. Nah, hamzahnya ditekan latus alunna. Nun bertasydid gunnah. Yauma idzin, yauma i hamzah, zin'a, zin'a, tanwin bertemu ain. Izhar halqi, dibaca jelas. Seperti itu. Anin na'im, ninna, nah, itu gunnah ya, di situ ada gunnah dan juga ada lam ta'rif, maka hukumnya idgham syamsiyah. Lam ta'rifnya langsung dibaca idgham, masuk ke huruf nun. Begitu, karena nun huruf syamsiyah. Apa huruf syamsiyah? Ada 14 gitu ya. Ta, sa, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, lam, nun. Begitu 14 huruf syamsiyah yang kalau sudah di lam ta'rif maka lam ta'rifnya tidak dibaca atau diidghamkan ke huruf syamsiyahnya dan dibaca dengung na'im. Nah, ada dua ain ya. Yauma i hamzah, anin na'im, ain ya. A na'i, nah, itu ain. Na'im, mad arid disukun, panjangnya boleh satu, dua atau tiga alif dan mimnya terakhir dialirkan. Nah, terus jangan lupa dikonsistenkan mulai dari ayat ketiga sampai ayat terakhir di surat Takatsur, maka mad arid sukunnya dikonsistenkan gitu. Karena disebutkan oleh Imam Ibnul Jazari, wal lafdhu fi nadhirihi kamitslihi mukammalan min ghairi ma takallufi, seperti itu. Dan konsistenkan di wal lafdhu fi nadhirihi kamitslihi, dikonsistenkan, diistiqomahkan sama seperti yang panjangnya sama, kadarnya, dengungnya juga kadarnya sama, seperti itu, sehingga bacaan kita lebih teratur, lebih sempurna, lebih indah. Hakadza. Nah, mungkin itu mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang digolongkan oleh Allah sahibul Quran, termasuk sahabatnya Al-Quran. Kenapa? Karena besok kata Nabi yang mendapatkan syafaatnya Al-Quran adalah yaitu sahabatnya Al-Quran. Hakadza. Mudah-mudahan kita dibanggakan juga oleh Nabi Muhammad SAW. Sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.